Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kuseda Puzzle. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan proses pembuatan dari puzzle yang saya buat, yaitu Dutch Flat Matte Wheels. Dan saya akan mulai dari awal banget, sampai nanti di akhir saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat link online untuk puzzle-nya bisa dimainkan. Dan harapannya sih, semoga dengan adanya video ini, makin banyak orang terutama di Indonesia yang ikut juga membuat karya sudoku atau puzzle sendiri. Karena benar-benar sangat seru banget dan juga sangat satisfying banget ketika puzzle yang kalian buat itu dimainkan oleh banyak orang. Tapi sebelum itu, mari kita coba lihat dulu ya detail dari puzzle ini. Puzzle ini saya terbitkan sebagai bagian dari series Dutch Flat Mattes. Itu adalah sebuah series dan juga sebuah varian yang dibuat oleh Flinty. Kemudian ada beberapa pembuat puzzle lainnya juga yang ikut berkontribusi untuk series ini. Termasuk saya untuk pertama kalinya berkontribusi membuatkan puzzle ini. Dan peraturan dari puzzle ini adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga nantinya setiap baris, setiap kolom, dan juga setiap kotak 3 kali 3 itu harus memuat seluruh angka dari 1 sampai 9 tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita punya Dutch Flat Math juga di mana untuk semua angka 5 pada Sudoku ini nantinya akan ada angka 1 di atasnya atau angka 9 di bawahnya, atau ada keduanya. Yang penting salah satu dari angka 1 dan 9 tersebut harus ada untuk semua angka 5. Di sini juga digabungkan dengan salah satu varian Sudoku favorit saya, yaitu Wheels. Wheels sendiri sebenarnya ada beberapa variasi juga ya, yang akan saya tunjukkan di video ini. Tapi di puzzle ini, Wheels itu merupakan peraturan yang standar. Jadi di Wheels Sudoku itu, kita harus menempatkan angka pada 4 petak yang disentuh oleh roda tersebut, tapi roda masih mungkin untuk diputar. Jadi contohnya di roda ini kita harus menempatkan angka 2, 3, 4 sesuai dengan urutan yang telah diberikan. Kalau rodanya nggak diputar, maka ini akan menjadi angka 2, ini akan menjadi angka 3, ini akan menjadi angka 4, tapi roda masih mungkin untuk diputar. Jadi bisa aja diputar 90 derajat seperti ini. Di Puzzle TV itu sangat luar biasa banget ya. Kita bisa memutar untuk rodanya yang membantu dalam visualisasi untuk logikanya. Salah satu untuk kalian yang mengimplementasikan wheels ini pada Puzzle TV. Atau bisa aja diputar 90 derajat dan menempatkan angka 2, 3, 4 seperti ini tanpa merubah urutan yang telah diberikan. Atau bisa diputar lagi menempatkan 2, 3, 4. Dan yang terakhir kita putar lagi menempatkan 2, 3, 4 seperti ini. Jadi roda masih punya 4 kemungkinan ya untuk setiap rodanya. Dan juga angka nggak ada masalah kalau misalkan dia berulang ya. Kita nggak diberikan untuk angka di sini, jadi masih mungkin untuk dia misalkan berulang untuk ada angka 2 kali di dalam roda tersebut. Variasi wheels yang lainnya itu adalah pivot wheels. Kedua variasi ini sengaja saya tunjukkan karena nanti kalau kita mau buat link untuk pada Puzzle TV, itu harus dipisahkan kita mau tipe yang mana untuk wheelsnya. Dan pivot sendiri itu adalah sebuah mekanik yang pertama kali dibuat oleh Malrock di mana varian-varian Sudoku itu bisa diputar-putar dalam grid Sudokunya dan kita harus menentukan posisi yang benar nantinya bagaimana. Kemudian saya terinspirasi dari puzzle-nya dan mengimplementasikan mekanik tersebut untuk pertama kalinya untuk varian wheels ini pada puzzle saya di sini. Jadi roda-roda di sini masih memiliki peraturan yang sama, tapi rotasi dari roda tersebut nanti ditentukan dari angka di tengah-tengah roda tersebut. Jadi misalkan kita menempatkan angka 3 di sini, maka roda tersebut harus diputar 3 kali sebanyak 90 derajat searah jarum jam dan itu nantinya akan menempatkan angka 1, 2, dan 6 seperti ini berarti. Dan nanti kalau kalian ingin bermain kedua puzzle ini, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Sebelumnya saya mau merekomendasikan dulu beberapa website yang saya sering gunakan untuk membuat Sudoku. Di sini saya akan bahas sedikit untuk semuanya, tapi kita akan fokus ke Sudoku Maker saja. Yang pertama itu adalah sudokumaker.app. Di sini ada beberapa varian Sudoku yang cukup populer, ditemani juga untuk komputer solvernya. Dan yang cukup menarik itu kita bisa melakukan coding sendiri ya. Kalau kita ingin membuat suatu peraturan dan ditemani untuk komputer solvernya, kalau kalian mengerti JavaScript, kalian bisa melakukan itu di sini. Dan komputer software juga lumayan bagus. Kalau kita punya sebuah termometer misalkan, dia juga bisa melihat logika seperti apa yang bisa digunakan, yang bisa ditemukan dengan menggunakan komputer software-nya. Kemudian di sini juga yang cukup keren juga pada Sudoku Maker itu lebih leluasa ya untuk visual yang bisa didapatkan yang bisa kalian buat untuk puzzle-nya. Misalkan kita bisa aja memiliki garis seperti ini gitu pada visual dari puzzle kita. Yang kedua adalah F Puzzles. Pertama kali banget saya membuat Sudoku itu dengan website ini. Kalau kalian menginstal script tambahan dan juga software tambahan, itu akan membuat F Puzzles ini jauh lebih baik. Seperti ada script tambahan untuk membuat varian Sudoku tambahan seperti Double Arrow dan juga Napner, serta juga software yang
mempercepat untuk komputer solvernya di sini. Dan juga yang cukup menarik pada software ini, kita bisa membuat sebuah solution count misalkan di sini yang akan memberikan informasi tentang kita harus menempatkan angka seperti apa yang bisa membuat nanti puzzle-nya menjadi unik. Kalau kita misalkan menempatkan angka 2 di sini yang merupakan angka hijau, itu sudah membuat puzzle-nya menjadi unik nantinya, memiliki satu solusi saja. Tapi yang perlu berhati-hati di sini, komputer ini ada untuk membantu kita dalam membuat sudoku, tapi juga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Kita harus memastikan semua logika pada puzzle kita itu menjadi adil, karena bisa aja komputer di sini memiliki logika-logika yang mungkin manusia tidak bisa untuk menemukan logika tersebut. Yang terakhir kita punya Penpa. Di website ini nggak ada komputer solver, tapi lebih luas cakupan puzzle yang bisa kita buat untuk sudoku dan untuk selain sudoku. Dan juga yang cukup keren di Penpa ini, kita bisa membuat beberapa variasi dari grid-grid puzzle ya, seperti misalkan hexagon di sini, atau mungkin untuk tipe puzzle lainnya seperti kubik di sini dan beberapa variasi lainnya. Dan sekarang mari kita bahas untuk proses pembuatan dari Dutch Flat Maths Wheels. Di sini saya sudah punya template untuk wheels sudoku, tapi belum ada untuk komputer solvernya ya. Dan nanti pokoknya linknya ada di deskripsi video di bawah semua. Di sini saya menggunakan cosmetic circles untuk rodanya. Kemudian saya biasanya menggunakan white background ya untuk di belakang dari angkanya supaya bisa nanti lebih enak untuk dibaca ketika diekspor ke Sudoku Maker nantinya. Ya di sini walaupun terlihat lebih kecil tapi itu nanti kalau sudah diekspor akan terlihat lebih baik nantinya. Biasanya dalam membuat Sudoku itu kita harus memahami dulu konsep dasar yang bisa kita dapatkan dari peraturan yang mau kita masukkan ke puzzle-nya. Dan di Dutch Flat Math sendiri ada beberapa properti yang bisa kita dapatkan. Dimanapun angka 5 berada pada baris pertama, itu nggak bakal pernah bisa memiliki angka satu lagi di atasnya. Maka harus selalu ditemani dengan angka 9 tepat di bawahnya. Sama juga untuk angka 5 pada baris terbawah, itu harus selalu ada angka 1 di atasnya. Dan di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Dimanapun angka 5 berada pada baris pertama, itu harus selalu ada angka 9 tepat di bawahnya. Tapi kalau kita mikirnya kebalikannya, dimanapun angka 9 berada pada baris kedua, itu harus selalu ditemani dengan angka 5 tepat di atasnya. Karena ini merupakan dua partner yang harus valid yang berada pada puzzle-nya. Dan itu berlaku juga untuk kedua baris terbawah di sini. Dan saya mencoba untuk menggunakan properti tersebut untuk membuat break-in dari puzzle-nya. Jadi logika pertama yang kalian mau masukkan ke dalam awalan dari puzzle-nya. Di sini kalau kita memiliki sebuah roda pada 3 baris ini, di mana ada angka 5, kemudian selanjutnya adalah angka 9 ya. Itu memiliki logika yang cukup menarik. Karena langsung kita bisa eliminasi dari posisi roda atas ini, kalau kita menempatkan angka 5, angka 9 harus ada di roda setelahnya, tapi kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka 5 di bawahnya angka 9 lagi. Di baris teratas, angka 5 harus selalu ditemani dengan angka 9 di bawahnya, dan itu akan terjadi perulangan dalam baris ini. Kemudian setelahnya saya menemukan tempat roda yang lebih menarik lagi. Selain kita bisa mengeliminasi angka 5 pada baris teratas, tapi juga kita bisa mengeliminasi 5 di sini. Kalau kita menempatkan 5 di sini, ini akan selalu 9 karena pada rodanya 5 akan ada angka 9 setelahnya. Tapi juga dimanapun angka 9 berada tadi di baris kedua, itu harus selalu ditemani dengan angka 5 di atasnya. Dan itu nggak boleh karena akan berulang angka 5-nya dalam box ini. Maka 5 dalam roda ini, kita hanya bisa tempatkan pada dua petak ini, dan 9 harus berada di atas atau bawahnya, sehingga bisa ada 59 atau 59 sesuai dengan urutan dari roda tersebut. Puzzle-puzzle yang saya buat itu, saya lumayan suka dengan petunjuk-petunjuk tematik atau mungkin penempatan-penempatan yang simetris. Nanti kalau kalian sudah lumayan sering untuk membuat sebuah puzzle, kalian bisa tahu untuk ciri khas atau puzzle apa sih yang kalian lumayan suka untuk membuatnya. Jadi sekarang kalau saya lihat di sini, saya mencoba untuk melihat apakah penempatan simetrisnya ini masih bisa ditempatkan roda yang menarik, dan saya menemukan sebuah logika yang menarik di situ. Dengan adanya menempatkan angka 5 dan 9 dengan logika yang sama, tapi ternyata itu memiliki logika yang sedikit berbeda. Kita tahu 5 dalam baris ini bakal ada di dua petak ini, dan itu mengeliminasi 5 pada dua petak ini. Maka 5 harus ada di salah satu petak ini. Dengan logika tadi, kita nggak mungkin menempatkan angka 5 di sini, atau akan ada angka 9 di bawah, di sampingnya, setelah roda tersebut, tapi 5 dimanapun dia berada di baris pertama, itu bakal ada angka 9 di bawahnya, dan itu terjadi perulangan. Itu nggak boleh.
Maka 5 nggak mungkin di sini. Tapi sedikit berbeda dengan roda di sini, 5 masih mungkin di sini. Karena ini nggak menempatkan angka 9 di box yang sama dalam roda di sini. Itu menempatkannya di box yang berbeda. Dan ini menjadi valid. Selain itu, tadi dimanapun angka 9 berada di baris kedua, itu bakal ada angka 5 di atasnya, dan itu mengeliminasi 5 di sini. Maka kita tahu 5 bakal selalu di sini nantinya di rodanya, ditemani dengan angka 9 setelahnya di roda tersebut. Jadi 5 di sini untuk valid, nggak mungkin ada 9 di bawahnya, maka harus ada angka 1 di atasnya sekarang. Jadi itu sangat menarik banget kalau menurut saya interaksi dari dua roda di sini untuk break-in dari puzzle-nya. Di sini ada beberapa poin penting dalam membuat wheel Sudoku ya. Sebenarnya nggak ada masalah nanti di akhir dari puzzle-nya kita menempatkan angka 59 di sini seperti apa. Misalkan 59 seperti ini, 59 seperti ini, 59 seperti ini. Yang penting kan 5 akan ada angka 9 setelahnya. Tapi di sini saya mencoba untuk menempatkan angka-angka tersebut sedemikian rupa dan juga membantu dalam mentelegrafkan logika yang perlu dicari dalam puzzle-nya. Jadi penulisannya saya buat seperti ini, 5 dan 9 saya buat sejajar untuk kedua roda ini untuk mentelegrafkan bahwa ini merupakan dua angka yang cukup menarik dalam kedua roda ini. Kenapa nggak di atas? Supaya nggak langsung jelas ya, kalau 5 nggak mungkin di atas lagi dan 9 di sampingnya atau akan membuat 9 tersebut berulang dalam baris tersebut. Dan kalau kita sudah mendapatkan sebuah angka pada roda, maka otomatis semua angka pada roda tersebut kita langsung tahu itu merupakan angka apa. Jadi mungkin untuk petunjuk lain di sini kita coba untuk tunda dulu apakah kita nantinya akan memberikan petunjuk tersebut atau tidak pada puzzle-nya. Tapi juga untuk pemilihan dari angka-angka ini, untuk Dutch flat maths dan juga wheels, itu hanya angka 1, angka 5, dan angka 9 yang memang harus merupakan angka tersebut ya. Sisanya kita bisa memilih angka dari apapun untuk petunjuk wheels kita mungkin. Dari 2, 3, 4, 6, 7, 8 bisa memilihnya dari angka apapun. Hanya angka 5, 1, dan 9 yang memang sangat terbatas banget untuk penempatannya dan memang harus angka seperti itu karena dimanapun angka 5 berada pasti bakal ada angka 1 di atasnya dan pasti bakal ada angka 9 di bawahnya atau bakal ada keduanya. Dalam membuat wheel Sudoku itu sebenarnya kita juga harus sedikit berhati-hati dalam memberikan petunjuk ya. Kalau kita memiliki dua roda yang sejajar dengan dua angka yang sama, misalkan 2 dan 3 di sini dan 2 dan 3, dan salah satu dari roda tersebut dia merupakan angka yang bersebelahan nantinya, 2 setelahnya angka 3 di sini, dan salah satu dari roda tersebut dia merupakan angka yang berhadapan. 2 dan 3 berhadapan di sini. Kita langsung tahu untuk nantinya roda di sini, 2 dan 3 kita harus tempatkan seperti apa. Karena nantinya untuk roda di sini, salah satu dari angka tersebut dia harus vertikal, salah satunya lagi harus horizontal. Kalau duanya vertikal, maka 3 pasti bakal selalu horizontal. Atau kebalikannya, 3 merupakan vertikal dan duanya harus horizontal. Maka bakal ada angka 2 di sini atau bakal ada angka 3 di sini. Dan 2 dan 3 di sini akan selalu sama-sama vertikal atau sama-sama horizontal. Tapi kalau dia sama-sama horizontal, kita nggak bisa menempatkan 2 atau 3 lagi yang nantinya harus muncul di salah satu petak ini. Dan itu nggak mungkin. Jadi dia harus secara vertikal. Jadi dengan adanya penempatan roda seperti ini, kita langsung tahu untuk yang ini dia harus merupakan yang tidak berhadapan dengan roda yang sejajar nantinya. Sebenarnya logika tersebut gak ada masalah sih untuk memajukan alur dalam menyelesaikan puzzle-nya, membuat progres, tapi di sini saya karena menggabungkan dengan Dutch Flat Maths, saya lebih suka untuk membuatkan puzzle dengan wheels ini berinteraksi dengan bagaimana kita bisa menempatkan angka 5, 1, dan 9 pada puzzle-nya. Jadi saya mencoba untuk tidak melakukan hal ini pada wheels Sudoku ini. Dan selanjutnya logika yang saya temukan itu dengan menempatkan sebuah roda pada sebuah kotak 3x3 ya. Dan ternyata penempatan dalam box ini itu menghasilkan logika dan alur yang cukup bagus untuk puzzle-nya. Di sini kalau kita membuat sebuah roda di mana 4 angka yang diberikan itu bukan merupakan angka 1, 5, dan 9. Jadi dipilih dari angka 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi intinya angka 1, 5, 9 itu bakal ada di petak di luar roda tersebut di dalam boxnya. Dan itu ternyata menghasilkan eliminasi yang sangat menarik banget. 1, 5 nggak mungkin sini lagi, tapi juga 5 kita bisa lakukan beberapa eliminasi. 5 nggak mungkin sini, nggak ada angka 1 di atasnya, atau 9 di bawahnya. 5 nggak mungkin sini, nggak ada 1 dan 9. Dan ternyata 5 juga nggak mungkin di sini, karena nggak ada 1 di atasnya, dan 9 di bawahnya kalau sudah ada di kolomnya. Jadi ternyata kalau kita tempatkan di sini, 5 hanya bisa satu kemungkinan saja, yaitu di sini. Dan 1 nggak mungkin sini lagi, maka harus ada 9 di bawahnya. Dan oleh Sudoku pun 9 sekarang langsung bisa kita tempatkan di dalam box ini, mengeliminasi seluruh petak ini, dan hanya bisa di sini sekarang. Jadi itu merupakan progres yang sangat
bagus banget kalau menurut saya untuk dalam pembuatan alur dari puzzle-nya. Sekarang kalau kita lihat untuk angka 5 dalam box ini, itu cukup menarik. Oleh Sudoku, dia hanya bisa di 4 tempat ini. Dan kita coba untuk menggunakan deduksi yang telah kita dapatkan di dalam box sebelumnya untuk membantu dalam melakukan deduksi pada box ini. Biasanya kalau kita membuat varian Sudoku yang saling berinteraksi, itu membuat puzzle-nya jadi lumayan keren. Kalau kita menempatkan angka pada roda ini dengan logika tadi, di mana angka 5 itu nggak boleh berada pada rodanya. Jadi itu tersisa 2 tempat lagi untuk angka 5 dalam box ini. Antara di sini atau di sini. Tapi sekarang kita coba buat sedikit berbeda dari logika sebelumnya. Di mana angka di sini masih mungkin untuk adanya angka 9. Tapi nggak boleh ada angka 1. Dan itu menghasilkan interaksi yang sangat menarik banget. Jadi untuk di roda ini nggak bakal ada angka 5, nggak bakal ada angka 1, berarti bakal selalu ada angka 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan ada angka 9 dalam salah satu petak tersebut. Tapi 9 nggak mungkin di sini lagi oleh Sudoku, dan dia harus ada di salah satu petak ini. Itu menghasilkan interaksi yang sangat menarik banget. Dimana sekarang kalau kita lihat 5 di sini, nggak bakal pernah bisa memiliki 9 lagi di bawahnya, maka harus memiliki angka 1 di atasnya. Selain itu juga sekarang 5 di sini sudah nggak mungkin lagi karena 5 nggak bakal pernah ada angka 1 di atasnya karena sudah ada 1 di sini dan nggak boleh ada angka 9 lagi di bawahnya. Jadi ternyata dengan adanya deduksi seperti ini kita langsung bisa menempatkan angka 5 di tengah-tengah sini sehingga bisa langsung juga membuat roda ini diketahui karena nggak boleh ada angka 1 di atasnya maka hanya bisa ada angka 9 di bawahnya di sini. Dan itu akan membuat roda ini nanti akan langsung tahu bagaimana dia berputar nantinya 9 di bawah sini kemudian ditemani dengan 3 angka setelahnya. Tapi ternyata dengan konfigurasi seperti ini itu sangat kuat banget ya karena benar-benar menempatkan banyak angka dari 1, 5, dan 9. Kalau kita lihat 9 oleh Sudoku sekarang dalam box ini nggak mungkin sini lagi makanya bisa di sini. Dan itu 5 dan 9 dalam box ini telah dieliminasi dari kedua barisnya dari kolom ini maka hanya bisa di 2 tempat dan menjadi 5, 9 pair. 5 di sini nggak boleh ditemani dengan angka 9 di bawahnya maka harus selalu ditemani dengan angka 1 di atasnya. Kalau kita lihat, 1 oleh Sudoku juga, dia hanya bisa di 2 tempat dalam box ini, dan 5 di dalam box ini, dia hanya bisa di 3 tempat ini. Dimanapun angka 5 berada di dalam kolom ini, nggak bakal pernah bisa ada angka 9 di atasnya. Maka 5 harus selalu ada angka 1 di atasnya pada kolom ini, tapi 1 di kolom ini harus ada di sini atau di sini. Maka untuk memenuhinya, hanya bisa 1 di sini dan 5 di bawahnya. Dan itu mengeliminasi beberapa tempat lagi. 5 nggak mungkin di sini lagi di kolom ini dan di kolom ini dia hanya bisa di 2 tempat ini berarti. Langsung dapat beberapa informasi yang sangat kuat banget di situ. Di sini karena saya mikirnya nggak tersisa banyak lagi ya untuk angka 5 kita, jadi tujuan saya lebih ke arah membuat puzzle yang minimalis untuk puzzle ini. Mungkin nantinya bakal ada 5 roda saja yang mungkin bakal tematik juga kan ya untuk semua angka 5 tapi hanya ada 5 roda saja. Jadi tujuannya lebih ke arah seperti itu. Dan kita coba untuk membuat Sudokunya ini menjadi lancar juga dengan menggunakan semua deduksi-deduksi pada roda-roda yang telah kita dapatkan sebelumnya. Di sini untuk angka 5 bakal ada angka 1 di atasnya, maka pasti bakal ada angka 1 di sini karena nggak boleh ada angka 9 di bawahnya. Dan 1 tersebut mengeliminasi 1 pada kolomnya, maka 1 hanya bisa di sini oleh Sudoku. Kemudian kita gunakan roda ini, kita tahu sudah ada angka 9, maka rotasinya harus 3, 2, 6 seperti ini saya buatnya. Dan 3 dan 6 melihat ke samping kembali, 3 dan 6 pada roda ini maka harus secara vertikal. Maka 4 dan 7-nya harus secara horizontal dan itu dibantu dengan adanya angka 7 di sini. 7 di sini membuat kolomnya nggak mungkin 7 lagi, 4, 7 selesai. Maka kita tahu rotasinya harus 3 di sini, kemudian 7, kemudian 6, dan kemudian 4. Dan sekarang kalau Sudoku, 2 melihat ke samping kembali, mengeliminasi 2 dan 8. Dan dalam box ini adanya angka 4 di sini mengeliminasi 4 pada kolomnya, 4 hanya bisa di sini, dan sekarang 8 dan 7 juga bisa kita selesaikan dalam boxnya. Jadi sangat membantu banget kalau kita membuat sebuah Sudoku, mikirinnya gimana cara kita bisa membuat progres oleh Sudokunya menjadi lancar di situ. Dan di sini saya juga menemukan sebuah logika yang sangat menarik banget sebagai penutup dari puzzle-nya. Di baris ini kita butuh angka 3, di baris ini kita butuh 1, 2, 8, dan di baris ini kita butuh 4, 6, dan 7. Dan untuk 5 terakhir yang belum bisa kita tempatkan dalam box ini, nggak mungkin di kolom ini juga, hanya bisa di 4 tempat ini. Dan kita coba untuk menempatkan semua angka 5-nya di
ending dari puzzle ini dengan logika penutup pada puzzle-nya. Kalau kita membuat angka pada roda ini, kita butuh angka 3. 3 nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku, nggak mungkin sini juga, maka dia hanya bisa di dua tempat. Tapi dengan membuat angka dalam roda ini, kalau dalam rodanya itu bakal ada angka sebelum angka 3 dan setelah angka 3, jadi X3Y seperti ini, dua petak ini akan selalu digunakan dalam roda tersebut. Jadi kita kasih contoh aja untuk di ending dari puzzle-nya, kita menggunakan angka 2 di sini, dan juga menggunakan angka 4 di sini. Jadi kalau misalkan ini adalah 3, ini bakal selalu 2 nantinya dalam rotasi kita. Dan kalau ini adalah 3, ini bakal selalu 4. Jadi dua petak ini adalah angka dari 2, 3, 4 dalam rodanya. Atau kita bisa melihatnya mungkin dari kombinasi roda kita ya, antara 2, 3, 4 seperti ini, dan itu akan selalu menggunakan dua petak ini, atau rotasi kita adalah 2, 3, 4 seperti ini, dan ini akan selalu digunakan dalam rodanya. Dan itu berarti pilihannya harus dari 2, 3, 4. Dan satu dari angka tersebut tadi adalah angka 3. Dan itu mengeliminasi angka 5 di sini, itu nggak mungkin di sini lagi karena nggak mungkin ada angka 1 di atasnya, dan mengeliminasi angka 5 pada roda di situ. Jadi 5 hanya bisa di sini di kolomnya, dan dia melihat ke atas, mengeliminasi 5 di sini, 9, 5, dan 5 sini selesai, harus ada angka 1 di atasnya. Dan kemudian 9 juga mengeliminasi 5 di sini untuk ada 9 di bawahnya, maka harus ada angka 1 di atasnya. Dan 5 nggak mungkin sini lagi karena nggak boleh ada angka 1 di atasnya. Dan hanya bisa di sini. Dan menempatkan angka 1 di atasnya, ini nggak mungkin 1, maka ini harus 1 oleh Sudoku, dan 5 di sini harus di sini sekarang. Dan itu mengakhiri dari Dutch Flat Maths kita. Saya lumayan suka sih dengan ending dari puzzle ini. Menggunakan dua petak ini sebagai pemblokir dari penempatan angka 5 kita dalam box ini. Tapi ya, sekarang kita coba selesaikan puzzle ini sehingga hanya ada satu solusi saja untuk puzzle-nya. Kita lihat dulu oleh Sudoku, 1 nggak mungkin di kedua baris ini lagi, atau di kedua kolom ini, makanya bisa di sini. 9 juga sama, sekarang oleh Sudoku dia harus di sini, dan 9 yang terakhir kita harus tempatkan dalam box ini di sini. Kolom ini kita butuh 2 dan 6, kolom ini butuh 3 dan 6. Dan saya melihat sebuah kesempatan di sini yang sangat memberikan progres lumayan bagus dalam puzzle-nya. Kalau kita gunakan angka 6 di sini, dan menempatkan angka 6 di sini, itu menyelesaikan kolomnya. Ini nggak mungkin 6 pada barisnya, maka ini harus 3, ini harus 6. Dan itu ke samping kembali menyelesaikan 26 dalam kolom ini. 6 oleh Sudoku sekarang di dalam box ini dia hanya bisa di sini. Dan sekarang 6 oleh Sudoku dalam box ini dia hanya bisa di sini. Sehingga untuk roda kita dia harus 2, 3, 4 seperti ini, dan sisanya adalah Sudoku. Di sini karena semua roda di sini telah diberikan angkanya, jadi saya coba untuk buat roda ini juga diberikan semua angkanya, dan ini nggak nge-bypass semua logika yang telah kita masukkan dalam puzzle ini. Dan membantu juga mungkin dalam Sudoku di akhiran nanti. Tapi ya, karena sekarang semuanya sudah selesai, kita tinggal melakukan Sudoku saja, nggak ada yang terlalu sulit juga, dan solusi akhirnya adalah seperti ini. Sekarang tinggal buat untuk link online bermain puzzle-nya. Di Sudoku Maker ini enak banget, soalnya langsung terintegrasi dengan sangat baik untuk mengkonvert ke Sudoku Pad dan juga ke Puzzle TV. Kita masukkan dulu untuk data kita, judul puzzle-nya, nama setternya, dan juga peraturannya. Ini opsional kalau kalian memasukkan sebuah kalimat di akhir nanti kalau sudah bermain puzzle-nya akan muncul kalimat tersebut. Dan juga jangan lupa juga untuk memasukkan angka-angka di sini sebagai solusi dari akhir puzzle kalian. Sehingga nantinya di link kalian itu akan ada solution check-nya untuk di link kalian. Jadi di sini ini adalah solusinya, saya masukkan. Dan tinggal klik play saja untuk mengkonvert ke Sudoku Pad. Di sini saya sudah buat untuk link puzzle ini sebelumnya, jadi langsung buka saja. Dan kalau kita lihat, wheelchair lumayan terbaca untuk angkanya, dan juga sudah pasti bakal ada solution check-nya yang terhubung dalam link ini. Dan yang terakhir, kita buat link untuk di Puzzle TV. Sebagai informasi, di Puzzle TV itu membutuhkan semua roda diputar ke posisi yang benar agar bisa timbul nanti untuk solution check-nya. Jadi saya tambahkan peraturan biasanya untuk memberitahukan semua pemain kalau roda tersebut harus diputar ke posisi yang benar supaya bisa nggak bingung nantinya untuk semua pemainnya. Dan di Puzzle TV ini lebih baik kita disable untuk white background numbers karena di Puzzle TV ini
langsung bisa ngebaca rodanya itu secara otomatis dan membuatkan visual sendiri nanti di link Puzzle TV. Dan untuk mengekspor ke Puzzle TV ini, kalian tinggal buka link ini aja, nanti semua linknya pokoknya ada di deskripsi video di bawah. Kemudian kalian nyalakan dulu untuk bookmark and list kalian, kemudian show all bookmarks sehingga nantinya bisa muncul tab bookmark di sini, dan tinggal kalian drag aja untuk export to Puzzle TV ke bookmark kalian. Sehingga nantinya bakal muncul tombol export to Puzzle TV. Kalian buka link sudo kemakan kalian dan tinggal klik aja untuk export to Puzzle TV dan nantinya akan terbuka untuk link di Puzzle TV ini. Di tab regular, digit tab regular, kalian pilih untuk rotatable clues dan kalian pilih wheels di sini. Dan juga kalau misalkan wheels tersebut adalah pivot wheels, maka tinggal abaikan aja untuk free rotation di sini. Tapi kalau misalkan dia adalah wheels yang biasa, tinggal kalian klik aja dan itu menjadi wheels yang biasa. Tinggal lanjutannya tinggal load atau load in a new tab. Dan itu mengakhiri proses pembuatan dari puzzle saya yaitu Dutch Flat Maths Wheels. Semoga dengan adanya video ini itu menginspirasi lebih banyak lagi orang di Indonesia terutama yang membuat hasil karya sudoku atau puzzle sendiri. Karena benar-benar sangat seru banget sih dan sangat satisfying banget ketika dimainkan oleh orang banyak dan mendapatkan komentar-komentar positif. Semoga suatu saat nanti itu bisa tercapai. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.